Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sew and Craft with Nuha. Hari ini kita akan bikin tote bag modelnya kayak gini. Yang berbeda dari tote bag ini ada aksen ban di pangkal dari tali handle-nya. Langsung ke cara pembuatan yuk. Sediakan kain outer ukurannya 25 x 30 cm sebanyak 2 lembar. Sediakan juga kain inner dengan ukuran yang sama 25 x 30 cm sebanyak 2 lembar. Sediakan juga viselin yang tebal, ini ukuran 50F. Menurutku ini udah yang paling tebal ya, disediakan 2 lembar dengan ukuran yang sama. Diperlukan busa angin 2 lembar, ukurannya 1 cm lebih kecil dari ukuran outer. Cotton webbing panjangnya 45 cm, 2 helai. Ini yang ukuran lebar 1 inch. 2 pieces kain polos lebarnya 6 cm, panjangnya sama dengan panjang cotton webbing. Dari kain yang sama digunting juga 2 pieces, ukurannya 6 cm dan panjangnya sama dengan panjang kain 30 cm. 1 piece resleting ukuran 30 atau 35 cm. Terakhir kain untuk saku bagian dalam ukurannya 30 x 40 cm. Oke, pertama-tama outer disetrika ke viselin. Ini berfungsi agar tas nanti lebih sturdy. Kedua outernya disetrika ke viselin ya. Ambil kain polos yang ukurannya 30 cm tadi. Bagian sisi panjangnya dilipat ke dalam kayak gini. Dilipatnya sekitar 1 cm aja. Jadi kedua sisinya dilipat ke arah dalam ya. Lakukan hal yang sama pada helai yang satunya lagi. Tahap selanjutnya ambil outer dan kita akan menyatukan busa angin di bagian belakangnya. Dari sini kalian bisa lihat ukurannya lebih kecil kan ya. Tahan dengan menggunakan jarum pentul supaya posisinya tidak bergeser. Tali webbing juga akan dipasangkan dengan kain polos. Caranya, kain dilipat 1 cm aja lalu disatukan ke sisi webbing. Tahan dengan menggunakan jarum pentul atau fabric clips. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kain yang tersisa dilipat ke dalam dan disejajarkan dengan ukuran webbing. Kemudian dijahit kedua sisi yang sudah diklip ini. Nah, begini hasilnya. Di satu sisi kain polos, sisi sebaliknya cotton webbing. Pada outer, ukur 9 cm dari sisi kiri dan kanan, lalu tandai dengan pensil. Sekalian aja ukur 4 cm dari atas, ini nanti untuk mencari posisi ban pada tas. Posisikan tali tas pada titik yang sudah ditandai tadi. Tahan dengan menggunakan jarum pentul. Lakukan hal yang sama pada ujung webbing yang satunya lagi. Dijahit di sini dan di sini. Setelah dijahit, lalu diposisikan ban hingga menutupi kedua ujung webbing. Tahan dengan menggunakan jarum pentul lalu dijahit di kedua sisi ini. Pada tahap ini, teman-teman sudah bisa pasangkan label. Jangan pasangnya setelah tas sudah jadi, nanti jahitannya terlihat dari dalam. Nah, kayak gini hasilnya ya, jadi makin cantik kan? Oke, ini disisihkan dulu, kita lanjut ke inner. Saku inner dilipat 2 pada sisi panjangnya, lalu dijahit di sini. Kayak gini hasilnya. Lalu ini disatukan dengan salah satu inner. Diposisikan seperti yang terlihat di video ya. Tahan dengan menggunakan jarum pentul sisi kiri dan kanannya aja. Lalu dijahit di sini. Lanjut, kita pasang resleting. Jangan lupa resletingnya dibuat menghadap ke bawah, lalu ditahan dengan menggunakan jarum pentul atau fabric clips. Dan jahit. Kemudian di sandwich dengan inner, sisi atasnya disejajarkan dengan resleting. Jangan lupa handle-nya dikebawahin dulu, lalu tahan dengan menggunakan jarum. Lalu dijahit. Setelah dijahit, innernya dipinggirkan dulu, lalu dikebelakangin kayak gini. Outer lainnya akan dipasangkan ke daun resleting yang sisi satunya lagi. Diperhatikan agar benar-benar sejajar, terutama pada bagian handle-nya.
Oh ya, handle-nya ini dimasukkan ke dalam dulu, baru ditahan dengan menggunakan jarum pentul. Kemudian dijahit. Selanjutnya inner yang ada sakunya juga di sandwich. Caranya sama seperti memasang inner yang pertama tadi. Lalu dijahit di sini. Nah, jadinya kayak gini. Inner dan outer semuanya sudah terpasang ke resleting. Jahit tindas di dekat resleting sekitar 3 mm dari resleting. Hasilnya kayak gini. Jangan sampai skip jahit tindas karena nanti hasil akhirnya tasnya terlihat nggak profesional. Satukan outer dengan outer, inner dengan inner. Perhatikan bagian ban, upayakan keduanya sejajar. Setelah disejajarkan, bisa langsung ditahan di bagian ini lebih dahulu supaya nggak bergeser-geser lagi. Baru setelah itu lanjut menahan bagian yang lainnya. Ujung ban yang satunya lagi juga disejajarkan dan ditahan. Ditahan semuanya dengan menggunakan jarum atau fabric clips, outer dan inner. Kemudian dijahit keseluruhannya, kecuali 15 cm di bagian inner nggak terjahit karena nanti untuk membalik. Kelebihan resletingnya dipotong aja. Selanjutnya kita akan membuat volume. Tangan bisa dimasukkan dari inner yang belum terjahit ini untuk meraih pojok-pojokan. Pojokannya dilebarkan aja sampai berbentuk segitiga. Kampuhnya bisa disisihkan ke kiri dan ke kanan supaya nanti nggak terlalu tebal saat dijahit. Karena nanti hasil akhirnya volumenya mau 8 cm, jadi dari pojokan atas ini saya ukur ke bawah 4 cm ya. Setelah digaris kayak gini nanti didapatkan 8 cm. Lalu ini ditahan dengan menggunakan jarum, lanjut ke pojok yang satunya lagi. Lakukan hal yang sama, juga nanti ke bagian inner, caranya juga sama kayak gini. Setelah dijahit, sisa bagian pojokannya digunting supaya nanti nggak bulky. Nah, tinggal dibalikkan aja dengan teknik lahiran dari bagian lubang ini. Kalau sudah dibalikan, tinggal ditutup aja lubang pada bagian inner ini. Sisi yang straight ditekuk ke dalam, lalu ditahan dengan menggunakan jarum. Jahit di sini. Ini udah selesai ya teman-teman, innernya tinggal dimasukkan saja ke dalam. Kemudian dirapikan semua benang-benang yang masih mencuat. Pastikan lagi semua pojokannya itu sudah didorong keluar supaya nanti terlihat tegas bentuknya ya. Pokoknya sebelum tasnya dikirim ke customer, semua dipastikan sudah rapi. Supaya customer puas dan akan order lagi. Alhamdulillah resletingnya lancar. Hasil akhir handle-nya juga terlihat bagus nih teman-teman karena dua warna jadi kelihatan estetik. Pada bagian volumenya, pojok yang satu dengan yang lainnya sejajar 8 cm ya ini volumenya. Udah gitu aja sih. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga tutorial ini menginspirasi dan mudah diikuti. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya balas. Jika tutorial ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.